Shalom, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6 yang beranggotakan Virginia da Silva Martins, Angela Agustina Lucy, Asmiranda Neruhuki, Srimri Yuvernelio, Angga Erisandejo, dan Henson Degami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka dan tertutup sebagai tugas kelompok kami. Pancasila sebagai ideologi. Berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila, yaitu keseluruhan ide, gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman negara. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikiran atau konsep. Sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi, berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencangkup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikiran atau gagasan. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi yang sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama, oleh karena itu menjadi salah satu antar sarana di dalam pemersatu masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi. Ideologi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat, serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga persatuan bangsa Indonesia tetap terus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Yang berikut, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka, dan Pancasila bersifat terbuka, fleksibel, dan dapat diterapkan pada lintas perubahan zaman, karena Pancasila lahir dari sistem nilai, kebudayaan, dan kepercayaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti nilai-nilai dasar yang merupakan hasil pemikiran terdalam masyarakat Indonesia mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, benar dan salah dalam kehidupan masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang lebih baik dalam wadah NKRI.
Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dimensi Pancasila atau dimensi idealitas memiliki maksud bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita. Cita-cita tersebut diwujudkan untuk mencapai masa depan negara yang lebih baik. Nilai-nilai dasar dimensi Pancasila tersebut bersifat sistematis, menyeluruh, dan juga rasional. Nilai-nilai dasar tersebut yang terkandung dalam Pancasila dalam ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dimensi Pancasila yang normatif. Dimensi normatif memiliki maksud bahwa nilai-nilai dasar di dalam Pancasila diajarkan dalam norma yang merupakan norma dari kenegaraan. Pancasila ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan norma tertib hukum yang paling tinggi di negara Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan pokok kaidah negara. Hal ini berarti bahwa ideologi Pancasila bisa dijabarkan dalam langkah-langkah operasional. Dimensi Pancasila yang realitas. Dimensi realitas memiliki maksud bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila berakar dari masyarakat dan juga hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Selain dimensi-dimensi yang ada di atas, Pancasila harus bisa dijabarkan dalam masyarakat secara konkret atau nyata. Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk menjadi ideologi terbuka, Pancasila harus mencakup dalam 3 hal berikut ini. Yang pertama, nilai dasar, yaitu nilai mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam perkembangan masyarakat yang semakin pesat. Pancasila tetap harus menjadi pedoman bersosialisasi dan bermasyarakat. Berikut ciri-ciri ideologi terbuka. Terdapat 7 ciri-ciri. Yang pertama, bersumber dari masyarakat atau rakyat. Kedua, terdapat kebebasan berpendapat. Yang ketiga, sifatnya dinamis. Yang keempat, sama dengan kebudayaan masyarakat. Kelima, sistem pemerintahan terbuka. Keenam, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Yang ketujuh, mendukung keberagaman. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersonalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai suatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup dapat diartikan sebagai ideologi yang dimutlakan. Ideologi tertutup merupakan kebenaran dari ideologi tertutup tidak dipermasalahkan dalam nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Ideologi tertutup memiliki sifat yang dogmatis dan a priori. Artinya, dogmatif ialah mempercayai terhadap suatu keadaan tanpa daya yang valid, sedangkan arti a priori ialah berprasangka terlebih dahulu terhadap suatu keadaan. Ideologi tertutup memakai pemaksaan dalam memperlakukan
yang dipatuhi setiap masyarakat, yang dikoordinir oleh masyarakat, elit, atau yang sekelompok masyarakat. Hal ini berarti bersifat otoriter yang dijalankan dengan totaliter. Ciri-ciri ideologi tertutup. Yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Yang kedua, apabila kelompok tersebut berhasil menguasai negara, ideologinya itu akan dipaksakan kepada masyarakat. Nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai segi masyarakat akan diubah sesuai dengan ideologi tersebut. Yang ketiga, bersifat totaliter, artinya mencakup atau menguasai semua bidang kehidupan. Karena itu, ideologi tertutup ini cenderung cepat-cepat berusaha menguasai bidang informasi dan pendidikan, sebab kedua bidang tersebut merupakan saran efektif untuk memengaruhi perilaku masyarakat. Dan yang terakhir adalah pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan, hak asasi tidak dihormati. Perbedaan ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Perbedaan ideologi terbuka dan tertutup yakni sebagai berikut. Yang pertama, ideologi terbuka memiliki nilai dan cita-cita yang digali dari kekayaan rohani, budaya, dan norma masyarakat. Tidak diciptakan oleh negara. Sementara itu, ideologi tertutup diberikan oleh negara dengan asal dari cita-cita sebuah kelompok, sehingga tidak kaya dan tidak menganut unsur keberagamaan. Yang kedua, sistem pada negara dengan ideologi terbuka bersifat demokratis dan terbuka, tidak totaliter. Ideologi terbuka ini tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan kelompok. Sementara pada negara dengan ideologi tertutup, sistem yang berlaku bersifat otoriter, di mana negara berlaku sebagai penguasa, dan totaliter atau menguasai sebuah bidang kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, pada negara dengan ideologi tertutup, rakyat dituntut memiliki kesetiaan total pada ideologi secara mutlak, konkret, taat, keras, dan total. Sementara itu, ideologi terbuka bersifat inklusif dan menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Sekian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih.